Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu 1 Oktober 2025 bertepatan dengan malam ke-9 dari Rabi' Ats-Tsani 1447 Hijriah. Maka di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ucapan penulis, wan naru yaslaha asyaqi bihikmatin wa kada at-taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Maka makna dari syair ini setelah selesai membahas tentang al-mizan, juga al-haud, dan juga di pelajaran yang lalu as-sirat, maka sekarang kita masuk kepada permasalahan neraka dan surga. Maka disebutkan an-naru marfu di sini karena mubtada, yaslaha fi'lun mudhari' marfu, dan fa'ilnya asyaqi, dan domirha domir muttasil fi mahalli nasab maf'ulun bih. Maka maknanya an-naru, api neraka itu, yaslaha asyaqiyyu, maka dibakar orang-orang yang buruk, asyaqi, bihikmatin, dengan hikmahnya. Jadi dengan hikmah Allah, orang-orang yang durjana kepada perintah Allah, melaksanakan kekufuran, kesyirikan, itu diadab. Dan ini tidak ada yang mengatakan, oh Allah zalim, Allah menciptakan makhluknya dan Allah mengadabnya di api neraka. Maka tidak ada kezaliman di sini, tetapi penuh dengan hikmah. Maka Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Fir'aun, dan mereka di api neraka, dan Allah menciptakan Abu Lahab, dan mereka di api neraka. Maka ini semuanya dengan hikmah, yang mana hikmah ini hikmah syariah yang memberikan faidah kepada segala kehidupan berikutnya. Seperti Allah menciptakan iblis, dan iblis itu masuk api neraka dan akan menyesatkan semua manusia dan jin. Maka ini hikmah. Dengan diciptakannya iblis, ada manusia yang mengikutinya masuk api neraka, dan ada manusia yang mengikuti agamanya masuk surga. Adapun an-naru yaslaha, maka api neraka itu yaslaha asyaqi, maka dibakar di dalamnya orang-orang yang syaqi. Maka asyaqi di sini orang-orang yang dohirnya mereka yang kekal di api neraka. Jadi asyaqi ini siapa? Al-kuffar wal musyrikun wal munafiqun. Maka mereka orang-orang yang kekal di api neraka dari orang-orang kafir, musyrik, dan munafik. Karena lafaz-lafaz asyaqi, jika kita kembali kepada Al-Quran, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Qiraah man? Qiraah man? Warsh an-Nafi'. Baik, limada Warsh an-Nafi'? Dari mana kalian tahu? An-Naql. Fi mada? Mada mati samawatu wal ardu. Maka ini qiraah Warsh. Dan juga Allah berfirman, fa'andartukum naran talazzi la yasliha illal ashqi. Qiraah man? Al-Kisai. Dari mana tahu qiraah Al-Kisai? Imalah Al-Kubra. Taib. Alhamdulillah santri kita pada tahu qiraat. Maka dari dua ayat ini, yang pertama fa'amal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha. Maka adapun orang-orang yang asyaqi tadi, orang musyrik, kafir, munafik, maka mereka di api neraka, dan api neraka itu mempunyai suara zafir wa syahiq. Maka api neraka itu bersuara mengerikan, seperti binatang buas yang ingin memangsa, maka membuat suara terlebih dahulu menakutkan. Auman dari harimau Sumatera, di saat sendiri di hutan dikejar harimau, maka dia mengaum sebelum akan menerkam kita misalnya. Maka ini membuat takut. Begitupun api neraka, zafirun wa syahiq, mempunyai suara yang mengerikan, akan menghadap kita. Khalidina fiha, ini poin pendalilannya, bahwa orang-orang yang syaqi kekal di api neraka. Dan di ayat yang kedua, fa'angdartukum naran talazzi. Qiraah Al-Kisai naran talazzi. Qiraah Warsh la yasleha illal ashqi. La yasleha illal ashqi. Maka tidaklah api neraka yang menggelegak itu kecuali dipanggang padanya orang-orang yang al-ashqa. Dan tadi al-ashqa ditafsirkan oleh orang-orang musyrik, munafik dan kafir. Adapun muslim, maka masuk api neraka atau tidak? Maka pertanyaannya di sini, ada yang masuk api neraka. Ini muslim loh pertanyaannya. Iya. Mukmin iya. Muslim, mukmin, ada yang masuk api neraka. Namun mereka imannya sangat sedikit. Mana dalil bahwa mereka masuk api neraka? Pertama hadis Abi Hurairah di Sahih Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Asal dari kaum muslimin itu masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Disebutkan di hadis, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan, maka dia orang-orang yang berdosa kepada Allah, enggan masuk surga. Jadi ada dari manusia ini orang yang enggan masuk surga. Iya, mereka orang-orang yang berdosa, enggan masuk surga. Namun haknya tetap kaum muslim asalnya di surga. Lalu masuk api neraka, iya, sebagai pendahuluan saja. Dan mereka tidak kekal di dalamnya. Maka ini yang diinginkan di dalam ayat tadi, fa'amal ladina syaqu ay syaqa, mereka kufar, musyrikin, munafikin. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Iya, mereka akan dimasukkan api neraka jika Allah tidak menginginkan taubat atasnya dulu di dunia. Maka dosa yang diperbuat orang ini belum bertaubat. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati misalnya mencekik botol, kemudian
mati, atau dia menyuntikkan dari narkoba kemudian overdosis, atau meminum pil-pil ekstasi agar terbang, overdosis, kelebihan, akhirnya terbang terus, tidak pernah turun. Maka di sini dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu bagaimana kalau dia su'ul khotimah? Dilihat dia muslim, nah, misalnya melaksanakan sholat, namun dosa jalan terus dan mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka bisa jadi Allah tidak ridho dimasukkan api neraka. Namun bisa jadi Allah ridho karena amalan tauhidnya, Islamnya, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan membebaskannya dari dosa-dosanya itu, dihapus. Dan pendalilan seperti ini telah kita lewati di hadis bitokoh misalnya, hadis kartu la ilaha illallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, disahihkan Syekh kami Mukbil. Yang sering kita ulang, kita ringkas saja, bahwa seseorang mempunyai amalan-amalan yang buruk dan belum taubat atasnya, maka mempunyai catatan amal buruk 99 gulungan. Maka orang ini ditanya, apakah benar ini hasil karyamu? Dikatakan benar, dan dia putus asa di saat ditanya, hal indaka khairun, apakah kamu mempunyai kebaikan? Semua catatan keburukan ada 99 gulungan. Setiap gulungan jika dibentangkan sejauh mata memandang ke ufuk cakrawala. Maknanya orang ini pendosa besar namun muslim. Akhirnya dikatakan, kamu mempunyai kebaikan atau tidak? Wah, tidak ya Rabb, la ya Rabb. Maka Allah yang maha adil mengatakan, la azlimuka al-yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu pada hari ini. Maka Allah dengan penuh keadilannya, orang ini muwahhid, muslim, melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Ini pahala yang agung di sisi Allah. Maka akhirnya Allah mengatakan, la adlimukal yaum, and justice for all. Aku tidak akan mendolimi kalian dan keadilan untuk semua. Akhirnya Allah mengambil dari hatinya bitokoh, kartu, seperti KTP, kartu la ilaha illallah. Maka orang ini tahu kartu itu kecil dan mungkin tipis. Maka dia mengatakan, ma hadhil bitokoh ma hadhihi asjillah. Ya Allah, apa faidahnya kartu yang kecil dan satu ini dan tipis mungkin dibanding dengan 99 catatanku yang buruk semuanya. Maka fahduril mizan, datangkan mizan. Maka ini menjadi pendalilan mizan itu setiap orang mempunyai mizan. Akhirnya didatangkan timbangan mizan, dia ada 2 neraca. Dan ini pendalilan tentang mizan itu punya 2 neraca. Neraca yang pertama disimpan 99 gulungan, neraca yang kedua disimpan bitokoh. Maka orang ini tadi mengatakan, mahadihi as-sijilat ma'ahadihil bitokoh. Apa faidahnya 99 gulungan yang berat banyak berbanding satu dari kartu bitokoh yang tipis dan satu berbanding 99. Namun hitungannya di sisi Allah lain. Allah maha adil dan Allah menghargai ibadah tauhid. Maka pelajaran-pelajaran kita tentang tauhid di Sahih Al-Bukhari, di pelajaran akidah kitab tauhid, dan di hadis-hadis tentang Sahih Al-Bukhari dan Muslim iman, semua membahas tauhid karena amalan ini sangat besar di sisi Allah. Di saat seorang hamba sholat hanya untuk Allah, sekarang kita menuntut ilmu hanya untuk Allah, dan seterusnya, itu perkara yang besar di sisi Allah. Maka akhirnya setelah ditimbang bagaimana? Rufi'atis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka akhirnya menjadi berat. Apa yang menjadi berat? Al-bitaqah,
dan menjadi ringan as-sijillat. Rufi'atis sijillat, maka terangkat. Karena mizan seperti ini kan. Ini keburukan, ini kebaikan. Terangkat. Jadi 99 tulisan ini terangkat, ringan dibanding bitokoh la ilaha illallah, dan zahirnya orang ini diselamatkan. Ini jika Allah inginkan, dosa-dosanya dia selamat. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka lengkapnya ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Allahu Akbar. Awas. Orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, beribadah kepada Allah dan meminta kepada wali, meminta kepada Yesus Kristus, meminta kepada Uzair, meminta kepada jin, syaitan, yang orang-orang meminta kekayaan, pesugihan kepada syaitan, maka mereka mati, atau yang melaksanakan sihir mereka mati, maka Allah tidak akan pernah memberikan ampunan. Jadi forever in hell, kekal di api neraka. Meskipun muslim, iya. Berapa dari orang-orang yang dohir, tukang sihir, dia berpakaian pakai sorban, pakai imamah, di depan manusia mulutnya qomat kamit subhanallah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Dan itu kenyataan. Dan saya pun pernah berhadapan dengan ini. Maka semua orang menganggap dia dukun yang baik. Ada apa dukun yang baik? Ada aliran putih. Ini yang biasa digembar-gemborkan oleh orang awam. Maka di sini berapa dari manusia tertipu dengan keadaan dukun aliran putih, the white magic, sihir ilmu putih, yang mana dengan doa-doa, padahal hakikatnya dengan syaitan, dengan iblis. Apa yang dia tipu dari manusia? Dia salat, namun dengan junubnya. Maka dia melaksanakan junub, tidak mandi. Itulah perintah syaitan. Dan dia tidak wudu di saat sholat. Dan dia tidak membaca Al-Fatihah dan yang lainnya di saat sholat. Maka menipu manusia. Dan dukun-dukun seperti ini banyak. Dan ini kejadian waktu tahun 2007. Masih di Yaman saya. Saya pulang ke tempat kakak yang di Jakarta. Qadarullah diajak untuk ke tempat seperti ini, membawa air pengobatan. Intinya dia jamu dari Sambiloto, Brotowali digodok. Nah dari situ mereka mengambil uang. Namun Sambiloto, Brotowali dan yang lainnya bagus untuk orang yang kena darah tinggi, hypertension, ataupun gout, asam urat, ataupun diabetes mellitus, gula darah tinggi, ataupun stroke bahkan. Maka semua orang ngantri dengan jerigennya. Orang ini berpakaian seperti kita, imamah, jubah dan yang lainnya. Dan setiap orang yang diagnosis dari yang saya lihat sendiri, sekitar 70-80-an. Dan saya sengaja duduk di sebelahnya. Maka di sini dia mendiagnosis semua yang 80 orang itu sama. Ada yang seperti kakak, sakit diabetes dan darah tinggi, ma'ruf, penyakit pejabat. Maka di sini yang lain bagaimana? Ada yang tidak hamil, dikasih Sambiloto, Brotowali kayak gitu. Ada yang pengen naik pangkat.
Ada yang minta janda muda di sebelah rumahnya bertekuk lutut mau dinikahi, dan seterusnya. Kita dengar. Maka saya di situ membaca Muawwidzatain, Ayatul Kursi terus. Dan si dukun ini pun melihat kepada saya dan saya terus membaca depan dia. Selesai. Akhirnya giliran kakak, sudah kita pulang. Yang belakangan tidak tahu. Setelah itu saya pulang ke Yaman. Maka dikasih tahu setelah 1 bulan, apa yang kamu perbuat? Emang kenapa? Sekarang sudah sebulan, kliniknya tutup. Klinik nyebutnya. Padahal klinik perdukunan. Maka tutup. Kenapa tutup? Katanya demikian dan katanya demikian. Itu 1 bulan. Setelah itu ditelepon lagi. Sekarang sudah 2 bulan tutup sama sekali. Dan saya ketemu dia di, kata kakak, karena saya sudah di Yaman, di tempat, sesuatu tempat. Kita tanya, sudah gak buka lagi? Sudah tidak. Maka dukun-dukun seperti ini, di saat diruqyah, maka jinnya para kabur. Akhirnya tidak bisa mengobati lagi. Maka dia tidak buka praktek lagi setelah itu. Dan seperti itu keadaan para dukun, berpakaian seperti ini sholat. Tapi sholatnya dari najasah, dari junub, yang tidak pernah mandi. Dan mungkin mandi hanya untuk mandi kebersihan, biar dilihat orang bersih, tidak dukun yang kumel. Dan itulah. Jadi dia junub, tidak mandi. Dia BAK tidak wudu. Namun di depan orang sholat dan menggunakan utur untuk menutupi baunya. Allahul musta'an. Kayak ini keadaan bagaimana orang-orang yang dalam keadaan perdukunan. Maka kembali kepada masalah orang-orang yang melaksanakan tauhid, maka dia beribadah kepada Allah, amalannya besar, maka di hadis Bitaqah mereka selamat. Dan mana pendalilan kalau mereka tidak selamat? Maka Allah tidak ridho. Di saat Allah tidak ridho atas dosa-dosanya, misalnya dia muslim, seperti tadi kisah hadis Bitaqah. Namun Allah tidak ridho. Bisa? Ya bisa. Lalu bagaimana? Harus masuk api neraka. Maka masuklah api neraka. Lalu kapan dikeluarkan? Dengan syafaat Nabi atau syafaatnya keluarganya, orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, dan juga Allah sendiri yang akan mengeluarkannya kelak, memberikan syafaat bagi mereka. Maka poin pendalilan di sini, di hadis misalnya Abi Sa'id Al-Khudri yang pernah kita lewati, dan di hadis Anas, dan banyak muttafaqun alaih, bahwa Allah mengatakan di saat Nabi meminta syafaat, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka keluarkan wahai Muhammad dari umatmu yang di hatinya itu ada sebiji sawi keimanan, ataupun satu dat yang kecil dari keimanan, keluarkan. Dan mereka dalam keadaan gosong, terbakar hitam legam. Maka dimandikan fi nahril hayat dan bangkit kembali seperti tubuh yang baru, dan dipersilahkan masuk kepada surga. Ini gambarannya. Jadi masuk api neraka kaum muslimin, iya, dengan dalil tadi, hadis yang kami sebutkan, dan bisa jadi diselamatkan oleh Allah. Itu semua dengan hikmahnya, tahta masyiatillah. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Khawarij menghukumi para pendosa-pendosa besar kafir. Di dunia dikatakan, dijadikan muamalah orang-orang kafir, dihalalkan darahnya, bisa dibunuh. Maka mereka membunuh Utsman dan membunuh Ali karena ini.
Jangankan mereka berdua para sahabat yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan mubasyirina fil jannah, waktu hidupnya diumumkan di hadis bahwa mereka masuk surga dikabarkan. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin negeri di zaman now? Maka para Khawarij yang sekarang ISIS atau zaman dulu bernama DITII dan sebagainya, pemikirannya sama. Ataupun seperti yang sekarang Abu Bakar Ba'asyir, pemikirannya sama, Khawarij. Maka mereka mengkafirkan seluruh pemerintah dengan dalih macam-macam yang jelas pendosa besar dan halal darahnya. Maka mereka jika mempunyai kekuatan, mereka akan memberontak seperti dulu di zaman Kartosuwiryo. Maka mereka memberontak, dan Kahar Muzakar dan yang lainnya. Jika kita ingat sejarah dulu, pernah belajar dulu sejarah di SD, maka mereka memproklamirkan misalnya kedaulatan Islam dan mengkafirkan dari pemerintah yang ada. Alhasil, inilah dari keadaan kaum muslimin yang masuk api neraka. Jadi ada na'am. Adapun dalam permasalahan api neraka yang disebutkan oleh penulis, maka api neraka itu mempunyai beberapa sifat. Di antaranya yang disebutkan di sini oleh penulis, yaslaha asyaqiyu. Apa makna yasla? Sifat membakar, sifat memanggang. Maka fa'tabiru ya ulil absar, api neraka sifatnya seperti itu. Dan sifat yang lain banyak, seperti panasnya itu jika dibandingkan dengan api di dunia tentunya berkali lipat. Berapa kali lipat? Disebutkan 70 kali lipat. Maka telah datang hadis tentang ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, narukum hadih allati tuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Maka api yang kamu memanggang makanan di dapur yang dipakai oleh kita untuk menggoreng telur, untuk memasak rendang, wah jadi lapar. Sudah makan Abu Yazid ya? Kita kebiasaannya makan setelah Isya. Maka di sini api yang panas itu yang membakar makanan dari mentah menjadi daging yang matang, dan bahkan ribuan hektar hutan terbakar hangus dengan si jago merah ini, dan bahkan berapa manusia bisa terpanggang di saat rumah kebakaran, bangunan kebakaran. Maka si jago merah yang ada kita lakobi dengan jago merah di dunia ini kagak ada ape-apenya dibanding dengan api neraka. Dikatakan oleh Nabi, api yang ada di dapur kalian itu hanya sebagian dari 70 derajat, 70 tingkat. Maksudnya dia perbandingannya api neraka itu 70 kali lipat. Maka tergambar kalau api yang ada pada sekarang bisa membakar tangan kita, bahkan tubuh manusia seutuhnya, karena terbakar, kebakaran rumah dia terbakar bersama, maka bagaimana dengan api neraka yang 70 kali lipat? Maka ini dari sifat yang disebutkan. Dan jika ditanya kenapa dijadikan 70 kali lipat? Karena manusia pada saat itu bentuknya besar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah juga, darsul kafir kajabali Uhud.
Dors, tahu dors? Gigi geraham satu ini. Besarnya bagaikan gunung Uhud. Maka bagaimana kepalanya? Kalau giginya sebesar gunung Uhud, bagaimana kepalanya? Lalu bagaimana badannya? Maka oleh sebab itu, kenapa api neraka ditingkatkan menjadi 70 lipat? Dan ini disebutkan oleh para ulama, semua lafaz-lafaz yang 70 banyak. 70 kali lipat, 70 tahun perjalanan. Itu para ulama mengatakan kalimat 70 di bahasa Arab menunjukkan sangat dan banyak. Maka diringkas dengan 70 bukan maknanya hitungan hanya 70 saja, tidak. Maka di sini 70 adalah jumlah yang banyak. Maka oleh sebab itu, bagaimana Allah melipat gandakan? Dikarenakan mereka tubuhnya sangat besar. Sehingga kalau hanya sekedar api neraka ini tidak akan bisa membakar mereka. Maka dilipat gandakan sehingga orang-orang pada saat itu kafir bagaikan raksasa. Gigi gerahamnya yang satu saja bagaikan gunung Uhud. Maka bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan badannya? Maka dijadikan api neraka dalam keadaan menyengat. Dan begitupun permasalahan api neraka ini telah diciptakan mulai dari semenjak dulu. Jadi jangan antum pikir api neraka itu nanti diciptakan di saat hari kiamat atau manusia sudah mulai siap. Mana orang-orang kafir, mana orang-orang musyrik, mana orang-orang munafik, mana orang-orang muslim yang catatannya buruk, baru diciptakan api neraka. Tidak. Maka api neraka telah diciptakan terdahulu. Mana dalilnya? Allah berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang mana waquduhan nasu wal hijarah disifatkan oleh Allah. Kayu bakarnya itu dari batu-batu dan juga manusia. Maka dari manusia dan batu-batu untuk orang-orang yang kafir. Dan begitupun surga dan neraka yang disebutkan di dalam matan ini, maka keduanya makhluk yang keduanya ditugaskan oleh Allah bertolak belakang. Api neraka sebagai punishment, alat pembantai, the demolitionist, alat penghancur untuk orang-orang yang membuat murka Allah. Dan surga kebalikannya, suatu alat yang dijadikan pembalas kebaikan. Maka Allah jika mencintai hambanya diberikan surga. Maka lihat bagaimana bertolak belakang dua makhluk ini. Keduanya telah diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan manusia, dan keduanya bertolak belakang dari segi sifat, maka keduanya berbangga-bangga di antara mereka. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ihtajatun naru wal jannah, bahwa api neraka dan surga saling berbangga-bangga dengan sifat yang Allah ciptakan kepada mereka. Maka api neraka berbangga-bangga, yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Surga, aku diciptakan oleh Allah sebagai alat penghancur, the punishment or the punisher. Aku ini bagaikan alat penghancur, the demolitionist,
yang menghancurkan orang-orang yang Allah inginkan karena Allah membencinya. Maka inilah aku. Maka begitupun dia mensifatkan yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka orang-orang yang masuk, orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang besar dari segi dosa-dosanya, dan orang-orang yang di dunia ini menjadi pemimpin gembong-gembong keburukan, al-mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun surga, berbangga-bangga. Wa ana, begitupun aku. Tadi api neraka disebutkan ana god, aku yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Adapun ana yudkhiluni al-fuqara wal masakin. Adapun aku, kata surga, dimasukkan kepadaku orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang tidak sombong, yang mana mereka semuanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ini makna orang-orang yang taat, masakin. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, ama anti, kepada api neraka yang berbangga-bangga tadi sebagai zat penghancur, anti adabi u'adzibu biki man asya. Anti, wahai api neraka, anti itu adalah my punishment. Anti aku jadikan sebagai alat penghancurku. U'adzibu biki man asya. Aku menghancurkan, mengadab manusia dan jin yang aku inginkan. Ini sifat api neraka. Dan Allah berkata kepada surga yang tadi juga berbangga-bangga, ama anti rahmati urhimu biki man asya. Adapun anti adalah rahmatku, maka aku merahmati semua makhluk yang taat kepadaku, yang aku mencintainya, aku beri kamu as-surga. Subhanallah, Allah menciptakan dua sifat yang berbeda, neraka dan surga. Maka surga adalah rahmat Allah. Orang yang ahli ibadah, ahli tauhid masuk kepada surga. Dan neraka adalah kebengisan dari Allah, dan juga semua dari puncak keburukan dimasukkan kepada api neraka. Kemurkaan Allah akan diikop di api neraka. Maka ini dari sifat. Kemudian di ujungnya Allah berkata, wa likullin minkuma mil'uha. Dan bagi kalian semua keduanya mil'uha, akan penuh. Jadi api neraka akan penuh, full house, dan surga akan penuh. Namun penuhnya beda. Maka api neraka penuhnya bagaimana? Di ayat Al-Quran disebutkan, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan Allah berfirman, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka engkau, wahai api neraka, la amla anna, pasti aku akan membuat kamu full house, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari bentuk jin dan manusia dimasukkan semuanya. Dan di ayat yang tadi saya sebutkan, la amla anna jahannama minka, berkata Allah kepada iblis, api neraka itu akan dipenuhi oleh kamu dan pengikut kamu, wahai iblis. Dari sini kita mengetahui manusia yang dimasukkan ke api neraka yang kekal terutama, dan jin pengikut iblis. Karena Allah mengatakan akan dipenuhi oleh kamu dan pengikutmu.
Adapun kaum muslimin bisa memenuhi, namun akan dikeluarkan pada awal-awal insya Allah, maka tidak terhitung api neraka terhitung penuh oleh kaum muslimin, tidak, hanya sementara. Maka kemudian la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Apakah setelah penuh itu api neraka merasa kenyang? Tidak. Di dalam hadis yang merupakan tafsir dari ayat Al-Quran, hadis Anas yang muttafaqun alaih, la tazalun nar tulqa fiha wa taqul hal min mazid, hal min mazid. Maka terus menerus api neraka di saat dilemparkan orang-orang kafir, musyrik, munafik dan kaum muslimin yang tidak kekal, tapi dimasukkan berkelompok terbayang, mulai dari zaman Adam sampai akhir zaman, dimasukkan semuanya ke api neraka. Maka api neraka full house. Namun apa yang dikatakan api neraka, apakah kenyang? Tidak. Apa yang dikatakan oleh api neraka? Hal min mazid, hal min mazid. Minta tambahan lagi wahai Allah. Mana yang lainnya? Terus masukkan. Maka di surat Qaf disebutkan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid, hal min mazid. Maka api neraka di saat dimasukkan kepadanya akan terus berteriak, mana tambahan lagi, mana tambahan lagi. Tidak pernah kenyang. Lalu bagaimana? Allah mengatakan likulim minkum mil'uha, kalian itu akan penuh. Maka berkata Nabi kita di saat api neraka terus meminta-minta, hal min mazid, mana tambahan lagi? Khalas, falamma faniyat, tidak ada lagi yang akan dimasukkan. Maka wada'a rabbul izzah qadamahu ilan nar fayanzawi ba'duha ila ba'din wa taqul qattun bi izzatika wa karamik. Maka akhirnya Allah menurunkan kakinya yang agung. Maka ini menjadi pendalilan sifat kaki untuk Allah. Maka di saat Allah menurunkan kakinya, maka api neraka ini merasa kenyang dan mengatakan qattun, maknanya cukup. Bi izzatika wa karamik, dengan penuh kemuliaanmu wahai Rabbku, cukup. Tidak meminta-minta lagi untuk dipenuhi, cukup dengan kaki Allah yang maha agung. Itu neraka. Lalu bagaimana dengan surga? Maka surga pun sama, dipenuhi. Namun bagaimana cara memenuhinya? Setelah masuk semua orang-orang yang soleh dari muslimin, mukminin yang tadinya di api neraka pun dipindahkan. Seperti hadis yang kami sebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan Allah berkata, qad syafa'a al-anbiya'u was-solihuna fabakiya ana. Maka telah meminta syafaat orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul, semuanya, wal malaikah, begitupun para malaikat. Tinggal aku, kata Allah, menunjukkan masih ada kaum muslimin di api neraka. Maka Allah Jalla wa'ala mengguncang api neraka dari syafaatnya yang tersisa. Maka mereka keluar dan hitam legam, dimandikan di Nahril Hayah dan tubuh kembali. Dan disebutkan di hadis bahwa mereka itu utaqa ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari syafaat Allah sendiri, bukan dari para nabi, bukan dari orang-orang soleh, tapi Allah sendiri, karena masih ada, belum dikeluarkan dengan syafaat-syafaat yang tadi disebutkan malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Maka akhirnya masuklah mereka, dilakobi dengan utaqa ar-Rahman, pembebasan dari ar-Rahman, ataupun dilakobi di hadis dengan al-jahannamiyun, mereka para penduduk transmigran dari neraka ke surga.
Itu di hadis disebutkan. Masuklah mereka. Apakah kenyang surga? Maka masih kosong. Maka Allah memenuhinya dengan fakhalaqallahu khalqun akhar fayaskununa fil jannah. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang baru dan mereka tinggal di surga. Makhluk yang baru ini hanya tinggal duduk di surga. Apakah mereka sholat dulu, berjuang hidupnya seperti kita? Dohirnya tidak. Allah menciptakan makhluk baru, penuh surga dengan kalian. Seperti itu. Pengen jadi makhluk yang baru? Kalian sudah dijadikan di bumi ini. Maka ini dari kekuasaan Allah. Neraka dipenuhi dengan kakinya dan surga dijadikan makhluk-makhluk yang baru. Maka sudah ada. Waduh, berarti sudah kita cukupkan di sini. Alhamdulillah ilmu tidak bisa diberikan sehari langsung.